Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 5A ABT Malam akan mempresentasikan PBL kami yaitu Strategi Pemasaran Digital UMKM, Dimsum dan Tahu Isi Sesekali Kitchen untuk meningkatkan presensi dan penjualan online. Kelompok 1 terdiri dari Inaya Hashimiyah, Anissa Permata Irianti, Mutiara Febrianti, Weldy Dwi Saputra, dan Muhammad Zikri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Weldy Dwi Saputra dengan NIM 028. Saya akan menjelaskan materi dari bab 1. Yang pertama adalah latar belakang. Persaingan di industri kuliner siap saji menuntut pelaku usaha memiliki sistem produksi dan strategi pemasaran digital yang efisien, kreatif, dan berkualitas. Sesekali Kitchen di Batam menghadapi tantangan dalam mengelola konten dan promosi digital agar tetap konsisten dan lebih efektif. Yang kedua, tujuan proyek. Yang pertama yaitu menganalisis sistem produksi konten digital Sesekali Kitchen. Yang kedua, mengidentifikasi strategi kampanye digital yang digunakan. Yang ketiga, mengevaluasi dinamika tim dalam proses produksi konten. Keempat, menilai efektivitas kampanye digital melalui engagement dan hasil simulasi SMM. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas konten dan strategi pemasaran. Kemudian ada manfaat proyek. Yang pertama, sebagai mahasiswa, pengalaman praktis dalam manajemen produksi dan pemasaran digital. Untuk kampus, meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis proyek. Dan untuk mitra UMKM, mendapat masukan untuk pengembangan strategi digital. Baik, saya Mutiara Febrianti Sinura dengan NIM 013. Saya akan menjelaskan di bagian profil mitra. Dimsum dan Tahu Isi Sesekali Kitchen beralamatkan di Sentral Laguna Hills nomor 9 Blok D4, Tembesi, Batam. Produk yang dihasilkan yaitu dimsum dan dari berbagai varian dan tahu isi. Harga dimulai dari 2.500 sampai 310.000. Penjualannya sistem pre-order via Instagram dan WhatsApp. Target pasar dari Sesekali Kitchen yaitu mahasiswa, pekerja, dan ibu rumah tangga yang dominan usianya 20-30 tahun. Peluangnya, makanan ini homemade, pemasarannya digital, murah di Instagram. Tantangan yang dihadapi Sesekali Kitchen, produksinya belum terbatas, promosi belum konsisten, dan persaingan yang ketat. Di analisis situasi, segmentasi pasarnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mahasiswa, pekerja, dan ibu rumah tangga. Di analisis quote-nya, kekuatannya produknya enak, harga terjangkau, dan pelanggan yang loyal. Kelemahannya promosinya yang tidak konsisten, kapasitas terbatas. Selanjutnya, peluangnya itu tren kuliner digital dan kolaborasi dengan influencer. Ancamannya di kompetitor aktif dengan iklan yang berbayar. Saya Inaya dengan NIM 012. Untuk analisis situasi di sini kita juga mengumpulkan data dari survei. Yang pertama yaitu analisis berdasarkan usia. Customer Sesekali Kitchen didominasi oleh usia 20-30 tahun sebesar 75%, kemudian diikuti usia 41-50 tahun sebesar 13%, kemudian usia 31-40 tahun 6%, dan kurang dari 20 tahun sebesar 6%. Hal ini menandakan bahwa umur dari pelanggan Sesekali Kitchen itu relevan dengan target pasarnya tadi, yaitu para pekerja, mahasiswa, dan ibu rumah tangga yang berusia sekitar 20-50 tahun. Kemudian analisis berdasarkan gender. Dapat kita lihat, customer Sesekali Kitchen di sini
seimbang baik perempuan maupun laki-laki. Ini berarti untuk produk dimsum dan tahu isi ini cocok dan masuk di semua kalangan gender. Selanjutnya, analisis berdasarkan pekerjaan atau status. Di sini didominasi oleh 50% karyawan atau wirausaha. Kemudian pelajar atau mahasiswa sebesar 40%, kemudian ibu rumah tangga sebesar 10%. Selanjutnya adalah kepuasan pelanggan. Kami juga mengumpulkan data terkait kepuasan pelanggan, di mana menunjukkan hasil survei bahwa pelanggan secara keseluruhan sangat puas terhadap aspek-aspek dari Sesekali Kitchen, yaitu aspek taste atau rasa, kemudian portion atau porsi, kemudian service atau pelayanan, dan price atau harga. Di sini ratingnya yaitu 1 sampai 5 dan mayoritas 5 penilaiannya. Untuk servisnya 4,9. Oke, baik. Nama saya Anissa Permata dengan NIM 021. Pada bagian ini kami menampilkan strategi kampanye digital untuk Sesekali Kitchen, yang mana fokus utama kami adalah menonjolkan keunggulan konten promosi dibuat dengan menampilkan berharap meningkatkan minat dan kepercayaan. Next. Oke, untuk kampanye digital ini kami menggunakan 2 platform utama, yaitu Instagram dan WhatsApp, yang mana Instagram digunakan untuk mempromosikan atau membrandingkan UMKM tersebut, lalu pada WhatsApp digunakan untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan dan juga untuk mengkonfirmasi pesanan. Next. Baik, pada timeline dan KPI pelaksanaan ini kami rancang selama 6 minggu, yang lalu minggu kedua sampai ketiga kami melakukan produksi konten publikasi, dan minggu ke-6 kami melakukan evaluasi. Indikator yang keberhasilan kami selalu jumlah pesanan dan juga peningkatan brand awareness. Next. Oke, baik. Untuk tim dan produksi konten, di kelompok kami ada beberapa peran, yaitu ada leader, content creator, copywriter, designer, dan data analisis. Kolaborasi ini kami lakukan melalui WhatsApp, dan untuk mengumpulkan hasil-hasil konten kami menggunakan Google Drive serta mengikuti tren-tren seperti Reels dan TikTok untuk menghasilkan konten yang lebih menarik. Proses akhir meliputi editing, review, dan finalisasi sebelum kami publikasikan ke media sosial. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri dengan NIM 011. Saya akan menjelaskan bab 6, yaitu publikasi dan monitoring. Bab 6, publikasi dan monitoring. Instagram feed, visual rapi, bilingual caption, hashtag relevan. Reels, video 15-30 detik, pakai musik viral, storytelling. Dan WhatsApp bisnis, yaitu katalog, auto replay, dan promosi rutin. Monitoring, gunakan Instagram Insight dan WA Business Metrics atau Reach Engagement, pesan masuk, order. Targetnya yaitu followers naik 20%, engagement rate-nya 5%, 30 transaksi online. Kesimpulan dan rekomendasinya yaitu kesimpulannya, kampanye digital Sesekali Kitchen menunjukkan bahwa UMKM kuliner rumahan mampu bersaing di era digital melalui strategi yang terencana, konten kreatif, dan
pemanfaatan teknologi. Keberhasilan proyek ini tercermin dari pencapaian KPI, proses pembelajaran kolaboratif, serta kontribusi nyata terhadap pengembangan UMKM lokal. Dengan inovasi berkelanjutan dan konsisten kualitas, Sesekali Kitchen berpotensi menjadi salah satu bisnis kuliner unggulan di Batam. Rekomendasi yang pertama yaitu konsisten unggah konten, gunakan Instagram Ads, kolaborasi dengan influencer lokal. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.